Jemaat yang dikasihi, selamat berjumpa lagi. Hari ini Senin tanggal 16 November, masih di tahun 2020. Marilah kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan yang senantiasa baik kepada kami, Tuhan yang berjalan setiap hari bersama kami. Kami hari ini akan membaca firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 14a. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu." Untuk bacaan kita ini saya beri judul, Saat Pertolongan dan Penyelamatan Tuhan Tiba. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, pada waktu atau ketika bangsa Israel belum dipimpin oleh dinasti raja-raja yang bersifat turun-temurun, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, kewibawaan hakim-hakim saat itu bergantung pada karisma mereka, jadi tidak bergantung pada keturunan. Bapak Ibu, apa itu karisma? Karisma itu sesuatu wibawa yang bagus, wibawa yang tinggi, yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau kasus ini tentang hakim-hakim, maka karisma yang dipimpin oleh hakim-hakim Israel saat itu. Mereka dapatkan kalau mereka itu memimpin dengan takut akan Tuhan, mereka bertanggung jawab atas tugas yang mereka emban, mereka baik, mereka benar, dan mereka senang melayani kepentingan rakyat. Nah, pemimpin seperti ini biasanya wibawanya tinggi di hadapan rakyatnya sendiri. Saya kira rasanya sama ya dengan kita sekarang ya Bapak Ibu. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya baik dan benar, membela, memperjuangkan kepentingan rakyat, pasti wibawanya tinggi di hadapan rakyatnya atau di hadapan umat. Nah, Bapak Ibu, zaman hakim-hakim itu sebetulnya adalah zaman kasih sayang Tuhan. Kenapa zaman kasih sayang Tuhan? Karena ketika Tuhan mengirim hakim-hakim, itu sebetulnya Tuhan mengirimkan pertolongan, keselamatan bagi bangsa Israel, bagi umat Allah. Jadi begini, ada rumus ketika orang berdosa, lalu Tuhan marah dan Tuhan memang hukum. Tetapi kalau umat itu bertobat, maka Tuhan akan memberikan keselamatan. Jadi ketika bangsa Israel berdosa, maka Tuhan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim bangsa-bangsa lain untuk menjajah dan membuat bangsa Israel sengsara. Nah, ketika umat Israel ini di dalam kesengsaraannya lalu mereka bertobat dan berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan mengirim hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Kali ini Bapak Ibu, Tuhan mengirim Deborah dan Barak untuk menolong bangsa Israel. Jadi kisah Deborah dan Barak ini merupakan salah satu kisah saat di mana pertolongan dan penyelamatan Tuhan tiba bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu, ternyata umat Israel ini ketika mereka berbuat salah, Tuhan menghukum mereka dengan cara mengirim Raja Kanaan untuk menindas mereka, Bapak Ibu. Raja Kanaan pada waktu itu Raja Yabin dan panglimanya bernama Sisera. 20 tahun kerajaan ini dan panglima ini menindas bangsa Israel. Lalu kemudian bangsa Israel ini bertobat. Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim hakim Deborah untuk menyelamatkan mereka. Lalu hakim Deborah ini bekerja sama dengan panglima perangnya, yaitu bernama Barak. Mereka bekerja sama untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kali ini hakimnya adalah seorang perempuan bernama Deborah. Karena itu Deborah mengatakan demikian. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan." Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengirim Deborah dan kemudian
kemudian Deborah bekerja sama dengan Barak, itu sebagai utusan Tuhan di dalam rangka menyelamatkan bangsa Israel. Bapak Ibu, sepanjang hidup kita adalah kasih sayang Tuhan. Saat dimana Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Dan saya rasa itu berulang kali Tuhan lakukan, ya. Berulang kali Tuhan menolong kita. Ketika kita berdosa, Tuhan tegur kita, Tuhan hukum kita. Lalu kemudian ketika kita bertobat, Tuhan memberikan penyelamatan. Maka pelajaran dari sini adalah, mari Bapak Ibu, jangan kita berbuat dosa. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai dapat hukuman dulu baru bertobat. Yang ketiga, ingat untuk bertobat. Yang keempat, ingat pertolongan dan penyelamatan Tuhan. Ini pegang baik-baik ketika kita menjalani hidup ini dan ada persoalan yang harus kita jalani, termasuk penderitaan. Nah, masa pandemi ini belum berlalu. Karena itu ingat, mari jangan berbuat dosa, ingatlah untuk bertobat, ingat akan pertolongan dan penyelamatan Tuhan. Itulah yang disebut dengan hari Tuhan akan tiba. Hari Tuhan akan tiba itu artinya penyelamatan Tuhan akan tiba. Pertolongan Tuhan akan datang. Maka bersiaplah. Bapak Ibu, kita masih dalam masa pandemi, kita belum tahu kapan berakhir, lalu vaksin juga belum ada, masih dalam taraf uji coba. Tapi marilah kita terus berdoa, kita terus berharap, taat dan setia kepada Tuhan. Karena hari Tuhan pasti tiba, Tuhan sayang kepada kita, Dia mengirimkan pertolongan dan penyelamatan bagi kita. Tetaplah terus percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, berikanlah iman di dalam diri kami untuk ingat senantiasa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan jikalau kami berdosa, biarlah kami mau bertobat dan berseru kepada Tuhan, dan kami tidak berbuat dosa lagi. Kami mau bertobat sebelum Tuhan mengingatkan kami. Bapa, tolonglah kami, tuntun kami terus-menerus di dalam hidup kami. Kami tidak mau berjalan sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.